Perempuan ini mengalami flu dan mual setelah ia melakukan hubungan seksual dan kemungkinan tertular HIV/AIDS. Apakah teman-teman mengetahui apa itu HIV/AIDS? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan manusia, sehingga kekebalan tubuh manusia menjadi menurun secara drastis. Apabila HIV tidak segera ditangani secara baik, maka akan menimbulkan penyakit yang bernama AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Pada stadium ini, AIDS adalah penyakit yang timbul dari terjangkitnya HIV dalam tubuh manusia. HIV/AIDS ini ternyata memiliki gejala loh teman-teman. Apa sih gejalanya? Pada penderita umumnya 2-6 minggu pertama akan mengalami flu ringan. Kemudian 1-2 minggu setelahnya, flu ringan tersebut akan disertai dengan penyakit kronis lainnya. Penyakit kronis tersebut dapat berupa pneumonia, diare kronis, dan juga toksoplasmosis otak. Ada gejala, tentu saja ada penyebabnya dong teman-teman. Adapun penyebab dari virus HIV/AIDS. Yang pertama, melakukan hubungan seksual. Ada 2 jenis hubungan seksual. Yang pertama ada seks oral dan juga seks anal. Seks oral adalah terjadi apabila penderita HIV/AIDS mengalami sariawan ataupun gusi berdarah. Kemudian seks anal dapat terjadi apabila berhubungan seks melalui vagina ataupun melalui anus atau dubur. Yang kedua, menderita IMS atau infeksi menular seksual yang dapat terjadi apabila IMS menderita herpes, sifilis, gonore, dan juga chlamydia serta toksoplasmosis otak. Karena penderita IMS biasanya ia memiliki luka terbuka pada alat kelamin. Yang ketiga, pada penggunaan jarum suntik berulang kali. Kenapa? Karena bisa saja pada penggunaan jarum suntik yang pertama setelah terinfeksi HIV, maka akan menyebabkan penyebaran HIV yang berulang kali. Kemudian yang terakhir, bekerja sebagai seorang medis. Kenapa? Karena bekerja sebagai seorang medis dapat beresiko untuk tidak sengajanya tertusuk jarum suntik. Teman-teman, ada loh cara untuk mencegah HIV/AIDS. Teman-teman tahu nggak sih apa itu konsep ABCDE? Konsep ABCDE. A. Abstain, yaitu melakukan hubungan seks setelah menikah. B. Be faithful, yaitu setia pada satu pasangan. C. Kondom, menggunakan kondom pada saat berhubungan seks. D. Drug no, yaitu menghindari penggunaan narkoba. E. Education, melakukan atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang HIV/AIDS. Penularan HIV dapat terjadi apabila melakukan kontak dengan cairan tubuh penderita. Misalnya, darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui bahwa HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, air liur, air mata, keringat, gigitan nyamuk, serta sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, penderita HIV akan terus mengalami ataupun penyakit HIV akan terus berada pada tubuh penderitanya pada seumur hidupnya. Namun, adapun beberapa cara pengobatan dalam HIV. Teman-teman, adapun pengobatan dari HIV/AIDS. Yang pertama, penderita HIV harus segera mendapatkan terapi ARV atau antiretroviral. Setidaknya, dengan mendapatkan ARV, virus HIV tidak segera bertambah banyak dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, melakukan STD test. STD test adalah singkatan dari Sexually Transmitted Disease. STD test
perlu dilakukan rutin selama 1 kali pada setiap tahunnya oleh pria ataupun wanita yang aktif dalam berhubungan seksual, serta pada ibu yang sedang menjalani proses kehamilan. Saya Meta dari PMR Wiraswangi. Sampai jumpa.